Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Doa saya Anda semua luar biasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita dan hati yang melimpah dengan syukur kepadanya. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa aman. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun juga, bahkan lebih dari nafas kami ya Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Sama-sama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain
kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segala jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segala hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, pujilah nama Tuhanku. Oh, pujilah selamanya. Senantiasa kan ku nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh yes, You are Jesus. Oh Lord Haleluya, haleluya ya Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kesetiaan Tuhan. Kami akan terus menyanyikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau ceritakan Tuhan kebaikan-Mu pada anak-anak kami. Dan kepada anak-anak kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini.
beribadah yang luar biasa. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah pada saat ini ya Bapa. Kuatkan iman kami yang lemah. Bangun fondasi iman kami yang kuat. Firman Tuhan yang tak bisa berubah, tak bisa tergoncangkan. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Bersama dengan kami sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu juga dan semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa bukan? Haleluya. Sudah 1,5 bulan kita tidak melakukan ibadah bersama di gedung gereja kita, Galilee Hall. Dan sepertinya kita masih harus memendam kerinduan kita untuk bertemu dalam beberapa minggu lagi. Bagi saya dengan lebih banyak di rumah, saya punya waktu lebih banyak pula untuk merenungkan firman Tuhan dan menuangkan hasil perenungan tersebut ke dalam bentuk tulisan, artikel, maupun video pengajaran secara online. Haleluya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan situasi di sekitarnya. Situasi yang serba tidak pasti yang sedang kita hadapi saat-saat ini membuat kita seperti masuk ke dalam suatu lorong panjang yang gelap, kelam, dan tidak tahu sampai kapan kita bisa keluar dari situasi ini. Situasi dan pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan oleh Daud kepada Tuhan, seperti yang Daud tulis di kitab Mazmur 13 ayat yang ketiga. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Daud mengalami masa-masa penantian akan pertolongan dan perubahan dari Tuhan. Demikian juga dengan Ayub. Di tengah-tengah penderitaannya yang begitu hebat, sahabat Ayub berkata di kitab Ayub 35 ayat ke-10 demikian. Ayub 35 ayat 10, tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, songs in the night. Kata nyanyian pujian tersebut, atau dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata songs, artinya nyanyian-nyanyian, berasal dari kata zamir dalam bahasa Ibraninya, yang artinya nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan alat musik berdawai atau petik, seperti kecapi, gitar, kalau sekarang ya piano, harpa, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan nyanyian ratapan atau rintihan. Nyanyiannya diiringi oleh musik ya, yang berdenting. Nyanyian di waktu malam itulah nyanyian yang diberikan Tuhan di saat malam hari. Dalam arti di mana keadaan kita lagi lelah, penat, capek sehabis bekerja seharian, lelah secara fisik, pikiran, dan hati juga. Saat dimana kita merasa sendirian, kesepian, takut dan khawatir, atau masa menunggu jawaban pertolongan Tuhan yang tak kunjung datang, menunggu pemulihan atau kesembuhan dari sakit yang sudah kita derita cukup lama. Situasi ini di mana sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan atau kita upayakan selain kita hanya bisa berharap saja dan menunggu pertolongan Tuhan datang. Dan kita mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Itu yang saya maksud dengan di waktu malam. Apakah Anda pernah mengalaminya? Atau mungkin sekarang Anda sedang mengalaminya? Anak-anak kami waktu mereka masih kecil, usia sekitar 2-4 tahun, di saat hujan lebat turun dan disertai dengan suara guntur yang menggelegar, bahkan terkadang diikuti oleh putusnya arus listrik di rumah kami alias padam, maka hal pertama yang anak-anak kami lakukan
adalah sambil menangis mereka mencari saya papanya atau mamanya dan berteriak-teriak, "Papa di mana? Mama di mana?" Mengapa demikian? Karena di saat seperti itu dan di usianya yang masih terbilang kecil, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mencari papa mamanya. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana mengatasi keadaan seperti itu. Listrik mati, lampu mati, dan semua serba gelap. Mereka mencari papa mamanya. Cuma itu yang bisa mereka lakukan. Dan setelah ketemu dengan kami orang tuanya, kami tidak perlu menjelaskan kepada anak-anak kami penyebab terjadinya itu dan bagaimana mengatasinya. Karena mereka masih kecil dan pasti tidak akan pernah paham sekalipun saya menjelaskan dengan panjang lebar. Maka yang kami perbuat adalah kami menggendong anak kami dan menenangkan hatinya. Menenangkan hatinya dalam gendongan kami atau pelukan kami. Seperti yang juga diperbuat Tuhan kepada bangsa Israel saat mereka dibawa ke padang gurun. Tertulis di kitab Hosea 2 ayat 13. Hosea 2 ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Seperti itulah nyanyian di waktu malam atau songs in the night yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus dan Silas juga pernah diberikan nyanyian di waktu malam. Ketika mereka sehabis memberitakan firman Tuhan, mereka ditangkap, lalu dipenjara, dengan kaki mereka terpasung kuat. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Begini bunyinya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, pada puncak kesakitannya mungkin, pada puncak keletihannya dia, tengah malam, kira-kira tengah malam, malam yang paling pekat, malam yang paling gelap, malam yang paling kelam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian, haleluya, kepada Allah, sampai orang-orang hukuman lain bisa mendengarkan nyanyian mereka. Ayat 26. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Di saat yang sama terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, haleluya, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Paulus dan Silas mempunyai pilihan: bersungut-sungut atau marah kepada Tuhan karena membiarkan mereka di penjara, atau menyanyikan nyanyian Tuhan di waktu malam, yaitu bersyukur. Banyak orang berpendapat respon yang lumrah untuk seperti itu kalau Paulus dan Silas menyanyikan nyanyian yang penuh dengan rintihan kesakitan, penuh dengan kemarahan, persungutan, meratapi nasib atau perlakuan yang tidak adil yang mereka terima. Tetapi pada kenyataannya yang kita alami juga, nyanyian yang seperti itu tidak bisa mengubah apapun, bukan? Sebaliknya, kalau nyanyian kita di waktu malam itu berupa nyanyian korban syukur dan penuh percaya kepada Tuhan, ternyata itu punya kuasa untuk mengubah keadaan jadi lebih baik. Pintu-pintu keluar atau jalan keluar tiba-tiba terbuka. Sendi-sendi penjara goyah. Apa sih penjara? Fondasi penjara. Alam yang tidak kelihatan. Situasi tempat yang tidak kelihatan. Hades, tempat yang gelap, itu goyah karena nyanyian kita di waktu malam itu.
Haleluya. Inilah nyanyian di waktu malam yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang juga ditulis di kitab Yesaya 30 ayat 29. Yesaya 30 ayat 29. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam. Songs in the night. Ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Gunung bicara mengenai worship, penyembahan. Lembah bicara mengenai peperangan. Nyanyian di waktu malam merupakan tindakan iman yang benar, yaitu percaya dulu, baru kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nyanyian di waktu malam memiliki kuasa untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan pintu-pintu yang tertutup sekalipun tiba-tiba terbuka. Haleluya. Masih terekam dengan sangat baik di memori saya kejadian di tahun 1986 yang lalu. Suatu hari sopir dari kakak pembina saya, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin yang saya sangat hormati, datang ke rumah saya untuk menjemput saya dengan terburu-buru. Sampai di rumah kakak pembina saya ini, saya masuk ke kamar tidurnya, dan saya melihat kakak saya ini kondisi mata kanannya setengah tertutup. Bibirnya miring ke kanan dan tangan kanannya lemah sekali. Saya tidak tahu harus berbuat apa waktu itu. Saya hanya bisa menangis karena saya mengasihi kakak saya ini. Karena saya tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Namun tiba-tiba kakak saya ini minta saya mainkan gitar dan nyanyi sama-sama. Akhirnya kami berdua memuji dan menyembah Tuhan di kamar tersebut. Itu nyanyian di waktu malam yang kami nyanyikan kepada Tuhan. Kemudian hari saya baru mengerti bahwa saat itu kakak saya itu terkena serangan stroke. Dan puji Tuhan, Tuhan menghindarkan keadaan yang buruk terjadi. Sampai hari ini kakak saya itu sehat dan tidak pernah terkena serangan stroke lagi. Haleluya. Siklus kerjanya Tuhan itu tidak sama dengan siklus kita manusia pada umumnya. Coba kita perhatikan siklus kerja Tuhan waktu penciptaan alam semesta ini. Misalnya di kitab Kejadian 1 ayat yang kelima. Kejadian 1 ayat yang kelima. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi yang jadi dulu itu petang, gelap, malam. Baru pagi atau siang. Hari kerja Tuhan itu dimulai dari petang, malam dulu, baru kemudian pagi. Itu hari pertama. Hari kedua dan seterusnya juga sama. Contohnya lagi, hari kedua, Kejadian 1 ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua, dan seterusnya. Kemenangan atau keberhasilan Yesus di hari penyalipannya itu sudah dimulai dari malam sebelumnya. Ketika Yesus menyanyikan nyanyian di waktu malam yang berbunyi, janganlah seperti yang ku kehendaki ya Bapa, melainkan seperti yang engkau Bapa kehendaki. Bahkan kalimat nyanyian ini sampai diulang 3 kali oleh Yesus. Seperti yang ditulis oleh Injil Matius 26 ayat yang ke-39 yang pertama, ayat 42 yang kedua, dan ayat 44 yang ketiga. Dan besoknya Yesus bisa menutup rapat-rapat mulutnya sendiri untuk tidak memberikan pembelaan dan bahkan menyerahkan dirinya untuk disalib sampai mati. Yesus mati bukan karena ditombak atau dipaku, tetapi kata Alkitab,
Yesus mati setelah Yesus menyerahkan nyawa atau rohnya kepada Bapa. Luar biasa. Kemenangannya dimulai dari nyanyiannya di waktu malam. Mungkin Anda berkata, oh itu kan Yesus manusia hebat. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Coba kita dengarkan nyanyian di waktu malam yang dinyanyikan oleh Rasul Paulus yang ditulis di suratnya kepada jemaat Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita sudah menang atas pedang aniaya, penderitaan, kelaparan, bahkan pedang kematian. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bagi Paulus, teror ketakutan di waktu malam seperti penindasan, aniaya, kelaparan, tidak ada makanan, ketelanjangan, tidak punya pakaian, bahkan bahaya pedang kematian, atau singkatnya, sekalipun Tuhan tidak menjawab doanya, sekalipun Tuhan tidak datang menolongnya, hal-hal itu tidak akan bisa memisahkan Paulus dari kasihnya kepada Kristus Tuhan. Bagaimana dengan Anda sekalian? Manusia umumnya suka dengan nyanyian di waktu panen, nyanyian di waktu cerah, hari yang cerah. Dan hampir semua manusia tidak mau atau tidak siap ketika Tuhan memberikan nyanyian di waktu malam. Suatu waktu di masa krisis moneter Indonesia tahun 1998, saya berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengangkat atau melepaskan beban masalah hidup saya yang harus saya pikul saat itu. Tetapi Tuhan tidak melakukan seperti yang saya minta atau mohonkan. Tuhan hanya memberi saya nyanyiannya di waktu malam. Saya bukan pencipta lagu, Tuhan yang pencipta. Saya hanya songwriter, menulis lagu-lagunya Tuhan. Tuhan memberi saya nyanyiannya di waktu malam, pengharapan dan janjinya untuk memperkuat bahu saya, supaya saya kuat memikul beban masalah saya waktu itu. Saat ini saya akan menyanyikan nyanyiannya Tuhan di waktu malam yang diberikan Tuhan kepada saya waktu krisis moneter tersebut, yaitu lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih ya Tuhan buat nyanyian-Mu yang Kau beri buat kami di waktu malam Tuhan. Terima kasih, Engkau tidak pernah Tuhan menuntut kami, memarahi kami. Justru Kau datang memberikan nyanyian-Mu di waktu malam untuk menenangkan hati kami, meneduhkan gelombang pada hidup kami. Hati kami yang bingung, yang panik, yang lagi kacau, lagi galau. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau selalu terbuka pada setiap kami untuk menyambut kami dan memeluk kami. Bahkan Kau mau menggendong kami Tuhan. Terima kasih untuk bahumu, untuk dadamu, untuk tangan-Mu ya Bapa, yang selalu siap untuk memeluk kami dan menggendong kami semuanya. Terima kasih, bersyukur Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau memberi kami contoh yang luar biasa Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kami, yaitu Engkau mengasihi kami sampai rela mati di kayu salib. Yang hari ini dan tiap hari kami selalu peringati melalui perjamuan kudus. Sebentar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kita untuk masuki Holy Communion, perjamuan kudus. Seperti waktu Anda untuk menyiapkan roti dan anggur atau minuman yang berwarna merah atau teh juga tidak apa-apa, silakan. Kalau sudah kita angkat tinggi-tinggi roti ini di hadapan Tuhan, seperti tubuh Yesus yang diangkat tinggi di kayu salib, terbentang di antara langit dan bumi. Kami angkat tinggi tubuh Yesus ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingat kami berasal dari mana. Kami diciptakan ulang oleh Tuhan Yesus di kayu salib, menjadi ciptaan yang baru. Kami bukan terbuat dari debu tanah lagi yang terkutuk, tapi kami diciptakan ulang oleh Tuhan Yesus melalui tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Pada malam waktu Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Lalu dipecahkan roti, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan, yang diremukkan, yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Jemaat yang Allah kasihi, apakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi, kita syukuri atasnya ini adalah titik kontak kita untuk bersekutu dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan percaya sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Selanjutnya kita angkat tinggi cawan anggur ini. Perjanjian baru. Haleluya, pengharapan yang baru. Kemenangan dan ciptaan yang baru. Haleluya. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jemaat yang Allah kasih pada saat ini, apakah Anda percaya dan saya percaya bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini adalah titik kontak kita untuk bersekutu dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus, mari kita minum sama-sama dengan percaya sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Mari jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur untuk Bapa kita yang luar biasa baiknya. Amin. Haleluya.
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Syukur ya Tuhan. Mari semua angkat tangannya, buka hatinya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan selalu melindungi engkau. Tuhan selalu menyinari engkau dengan wajahnya, hadiratnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, favornya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Diberkati ladang usahamu, diberkati keluargamu, kesehatanmu, masa depanmu, sehingga apapun kau tabur, kau kerjakan dengan rajin bekerja, maka Tuhan akan menumbuhkannya, menggemburkannya tanah ladang usahamu, dan mensuburkannya hasil panenmu. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati engkau, melindungi engkau, sehat, panjang umur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai dan sampai jumpa lagi di ibadah kita berikutnya. Tuhan memberkati Anda semuanya. Shalom.